Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syukur Evansyah dari Sharing Quran Media. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita untuk kedepannya insyaAllah akan membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Akan tapi ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu kita ketahui dari Al-Quran, teman-teman. Al-Quran disebutkan sebagai hudan. Apa itu hudan? Hudan adalah petunjuk. Ibarat kita sekarang ini berada di dalam hutan yang belum pernah kita temui, belum pernah kita jajaki. Nah, disinilah fungsi Al-Quran sesungguhnya. Al-Quran tadi seperti apa? Hudan, bagaikan peta, petunjuk. Ketika kita salah dalam melangkah, ketika kemudian kita salah, tersesat di dalam melangkah, maka itulah fungsi Al-Quran. Yang perlu kita tanyakan dalam diri kita saat ini adalah, pernahkah kita mencoba untuk membuka peta tersebut? Sudah sejauh mana kemudian kita tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita coba membuka peta yang tadi itu? Atau mungkin kita sudah memiliki peta tersebut, akan tetapi kita tidak paham di dalam membaca peta tersebut. Maka itulah fungsi Al-Quran, teman-teman rahimakumullah. Al-Quran ini sangat penting untuk dipelajari. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kita jikalau ingin berada di dalam tujuan kita sampai kepada tujuan yang sangat kita inginkan, yaitu surga, maka perlu ada bimbingan. Bimbingan itu adalah Al-Quran. Jangan sampai kita sudah diberikan peta tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah diberikan hidayah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita enggan untuk membaca Al-Quran. Itulah yang membuat kita kemudian tersesat ke jalan yang sangat jauh. Maka teman-teman rahimakumullah, saya tekankan sekali lagi, bacalah Al-Quran. Pahami bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalur, tidak salah arah. Maka ini adalah fungsi Al-Quran, teman-teman rahimahumullah. Akan tetapi rasanya kadang-kadang ini Al-Quran banyak banget ya, 30 juz, 114 surat, banyak banget. Berapa huruf kemudian dalam Al-Quran? Terasanya kita lebih suka menonton, kita lebih suka membaca novel daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu harus kita baca setiap hari. Bagaikan ikan, ikan itu tidak dapat hidup apabila tidak bersama air. Hati kita juga butuh yang namanya kehidupan. Bagaimana menghidupi hati kita? Yaitu dengan membaca Al-Quran, yaitu dengan mentadabburi setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin kita malas membaca Al-Quran karena tidak tahu Al-Quran itu apa. Mungkin kita malas membaca Al-Quran karena tidak tahu fadilah-fadilah yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Apa fadilahnya, teman-teman? Sangat penting diketahui. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bil asyri amthaliha. Siapa saja
siapa saja, mau tua, mau muda, mau anak kecil, mau orang kaya, mau orang miskin, orang yang mampu dan tidak mampu, semuanya, siapa saja yang membaca Al-Quran harfan, satu huruf di dalam Al-Quran, min kitabillah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bil asyri amthaliha, dan satu kebaikan tadi, Masya Allah teman-teman, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jangankan uang sekarang, kita lebih memilih uang mana? Uang 10.000 atau 1.000? Tentu kita memilih 10.000. Tentu kita memilih sesuatu yang paling banyak. Maka ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah tawaran. Karena Allah sadar, tentu manusia ini suka namanya hitung-hitungan. Tentang materi manusia itu paling bisa. Makanya Allah juga menawarkan kita, memotivasi kita dengan Al-Quran. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu baru satu huruf teman-teman. Satu huruf. Coba bayangkan sekarang, di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, terdapat 114 surat. Lalu berapa huruf di dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Belum lagi keikhlasannya, belum lagi ketika kita berwudu, muka yang kita basuh di sana bercucuran dosa kita, tangan yang kita basuh bercucuran bercucuran dosa dari tangan kita, kepala, kaki, semua. Belum lagi kita membaca selawat, belum lagi membaca, sungguh sangat banyak fadilah, sangat banyak pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran ini. Wal hasanatu bil asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim, saya tidak katakan itu satu huruf. Lalu berapa huruf alif lam mim? Walakin, akan tetapi, alif harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Berapa huruf? 3 huruf. Sekarang coba kita kalikan dengan 10, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan dari hanya membaca alif lam mim. Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing saat ini, pada pribadi, kepada hati kita saat ini. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Sungguh rugi. Padahal Allah sudah menawarkan sangat banyak yang akan kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Itu baru 3 huruf teman-teman. Bayangkan antum, kalian menghafalkan Al-Quran, itu diulangi setiap hari 5 juz, 3 juz, 10 juz, atau lebih banyak lagi. Berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan dalam sehari? Itu melalui perantara Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sharing Quran media dimanapun kalian berada, di dalam membaca Al-Quran, tapi Kak atau Dek atau apalah sebutan kalian, bagaimana terus hukumnya? Saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya tidak paham Al-Quran, membuka Al-Quran saja jarang. Saya takut ketika membacanya kemudian saya malah mendapatkan dosa. Loh, jangan salah teman-teman. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan suatu hadis yang sangat indah. Ini adalah kabar gembira kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, itu bersama para malaikat. Coba bayangkan teman-teman, sekelas kita manusia mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa, dibersamakan, berteman dengan para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu teman-teman sudah diciptakan dari cahaya dan sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membangkang dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disamakan, dibersamakan dengan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya status kita sebagai tempat salah dan lupa, dibersamakan dengan para malaikat. Diciptakan dari cahaya, kita yang tadinya hina diciptakan dari tanah. Kita berdiri di atasnya, kita menginjak-injak tanah tersebut. Akan tapi ketika kita membaca Al-Quran, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersamakan dengan para malaikat. Coba bayangkan teman-teman, sudah mendapatkan banyak kebaikan, ini lagi diangkat statusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut-sebut nama kita. Apalagi ketika kita berdoa, tentu ketika kita memiliki sahabat, kita memiliki dibersamai dengan para malaikat. Ketika kita berdoa, maka malaikat juga akan mengaminkan. Malaikat, mungkin doa kita tidak diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita memiliki banyak dosa, karena kita memiliki banyak kesalahan. Tapi ketika malaikat yang sudah mengaminkan doa kita, wahai Allah, kabulkanlah doa orang ini, karena kita sudah dekat dengan para malaikat. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang saya ini belum bisa baca Al-Quran, belum paham Al-Quran, tajwid, buka Al-Quran jarang-jarang, mau baca Al-Quran takut salah, mau baca Al-Quran takut dosa. Oh, jangan takut teman-teman. Apa lanjutan hadisnya? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan orang-orang yang ketika membaca Al-Quran mereka terbata-bata dan mereka merasa berat di dalam membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena ingin membaca Al-Quran dan pahala karena membaca Al-Quran itu sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa tidak bisa bacalah Al-Quran dalam sehari, sembari kita belajar untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melulu kita lebih banyak melihat story teman di Instagram, lebih banyak melihat status teman di WA, lebih banyak melihat beranda orang di Facebook. Kita scroll, habis waktu kita untuk melihat postingan-postingan yang mungkin tidak ada pengaruhnya di dalam hidup kita. Oleh karena itu Allah menawarkan kepada kita motivasi. Dengan motivasi ini apabila kita sudah tidak tertarik lagi, lalu bagaimana Allah akan memotivasi kita lagi? Padahal Allah sudah menjamin 1 huruf diberikan 10 kebaikan. Allah sudah menjamin orang-orang yang pintar membaca Al-Quran dibersamai dengan para malaikat. Allah sudah menjamin orang-orang yang merasa berat di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Lalu dengan segala tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita belum tersentuh untuk membaca Al-Quran, lalu bagaimana lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memotivasi kita, teman-teman? Tanyakan kepada hati kecil kita. Mungkin hati kita sudah mati, mungkin hati kita sedang sakit. Lalu bagaimana mengobatinya? Al-Quran juga sebagai syifa, sebagai obat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sharing Quran Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sisihkan hari-hari kita, waktu-waktu kita khusus untuk Al-Quran. Tidak memegang HP, tidak berbicara dengan orang lain, melainkan semata-mata ingin bersama Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, sehingga kita sampai tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak salah di dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.